طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزد علما. اللهم تقبل دعاءنا. أحبائي في الله رحمكم الله. نشكر الله تبارك وتعالى على زيادة النعمة في أنفسنا، واستطعنا الحضور في هذا الجمع الكريم لنتعلم اللغة العربية إن شاء الله بمشيئته وبقدرته تعالى. Ya Allah, alhamdulillah ini tumben kita awalan. طيب، في هذا المساء الطيب سنتعلم عن القواعد اللغة العربية بطريقة ميسرة إن شاء الله مع الكتاب منهج لساني. فهذا المنهج ميسر بالنسبة للمبتدئين، ونحن إن شاء الله سنتدرج في تعلم هذه اللغة من نواحيها الصرف والنحو وكذلك البلاغة. طيب، في البداية سنتعلم إن شاء الله تعالى ونتناول بعض الموضوعات. سأشير لكم. نعم. طيب، نتعلم في هذا المساء عن 4 خطوات راشدة لمهارة القراءة. هذا الكتاب يخصه بعض التدريبات والرموز، كيف المرء يسهل له في قراءة الكتب العربية بكل خطواتها. فلنعلم من هذا الكتاب الطيب المتميز، الكتاب ما شاء الله جيد، نعرف بخلاصة أن هذا الكتاب يعني يكون ملخصا في القواعد العربية للصرف والنحو. نجد فيه 4 خطوات جميلة جيدة لنعرف بها كيف نقرأ الكتب العربية بطريقة سهلة وصحيحة. فما هذه الخطوات ال4؟ نتعلم إن شاء الله في هذا الوقت الطيب إن شاء الله تعالى. نعم، نبدأ الآن. لكل شيء خطوة. Setiap sesuatu memiliki langkah-langkahnya bagaimana untuk mencapai kepada asmaul hadaf, kepada puncak tujuan. Wala siyama fi ta'allumil lughatil arabiyyah li kafa'atil qiraah, untuk kita bisa menambah ya keterampilan dalam membaca teks bahasa Arab. Maka dari buku Lisani ini insyaallah najid tariqah sahlah, kita akan jumpai metode insyaallah ya yang mudah ya, yang mudah insyaallah untuk kita bisa membaca, mengetahui kaidah-kaidah yang sudah disusun dalam kitab ini, dalam buku ini dengan sistematis tentunya, dan juga memiliki
secara mulakhas, secara ringkas gitu ya. Buku ini akan mendalami 4 cara, 4 langkah bagaimana kita bisa menguasai, menambah gitu ya, meningkatkan keterampilan kita dalam membaca teks berbahasa Arab. Tayyib. Fama hiya hadhil khutuwat al-ba'. Lalu apa dari keempat langkah ini? Maka kita coba akan jelaskan, akan kita bedah ya, apa saja yang kemungkinan dan insya Allah akan memudahkan kita semua para peserta dalam membaca teks berbahasa Arab ini. Taib. Al-tariqah atau al-khutwah al-ula. Naam, al-khutwah al-ula. Langkah yang pertama adalah menguasai jenis kata. Fil lughatil arabiyyah, kaifa na'rif atau lima'rifati anwa' al-kalimah min kulli jawanibiha. Kata dalam bahasa Arab sangatlah luas, tetapi setiap ucapan ataupun setiap derivasi atau perubahan dari berbagai bentuk, gitu ya, maka tidaklah lepas, tidaklah keluar dari yang namanya kata. Artinya, kita harus menguasai bagaimana jenis kata itu. Maka secara ringkas yang pertama adalah menguasai jenis kata atau kosakata ya. Yang pertama apa? Mengenal 3 jenis kata. Isim, fi'il, harf. Maka semua perubahan-perubahan bentuk dalam bahasa Arab gitu ya, dari segi sorofnya maupun dari segi perubahan harokat akhirnya dalam nahwunya atau i'rabnya, maka kata tersebut tidak keluar dari 3 ini. Ya, kalau tidak isim ya fi'il, kalau tidak fi'il ya harf. Tidak ada yang keempat gitu ya untuk macam kata ini atau kalimat dalam bahasa Arab. Kemudian akan dikembangkan kembali, dirincikan bagaimana kita bisa menguasai pembagian isim. Dijelaskan ya, biasanya kan cuman beberapa bentuk saja ya dijelaskan kalau dalam beberapa buku itu. Misal pembagian isim dari segi jenisnya saja, ada yang laki-laki, ada yang untuk perempuan. Kemudian yang kedua, misal pembagian isim dari segi bilangannya, gitu ya. Ada yang 1, 2 atau lebih dari 2. Paling mentok di situ, ya. Atau mungkin ditambah lagi, gitu ya. Bisa jadi dari segi jamidnya atau mushtaqnya gitu ya, apakah dia ini memang seperti dari sononya kata itu, atau kata ini adalah derivasi atau perubahan dari suatu bentuk dasar misalkan seperti itu. Yaitu pembagian isim yang nanti akan dijabarkan dalam buku ini. Kemudian yang kedua, tentu menguasai pembagian fi'il ya, aqsamul fi'li ya, pembagian fi'il baik dari segi nanti zamannya gitu ya, pelakunya gitu kan, maka disitulah nanti akan lebih banyak mengenal bagaimana pembagian fi'il tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menguasai pembagian harf ya, pembagian harf huruf yang banyak itu, maka akan dirincikan mana harf yang bisa bergabung atau masuk ke dalam fi'il ya. Al-harf yadkhulu fil fi'li, yadkhulu fil ism ya, atau di keduanya gitu ya, bisa ke huruf, bisa juga ke isim. Maka itu akan dibahas juga nantinya. Baik. Ini yang pertama ya, targetnya adalah bagaimana kita bisa menguasai jenis kosakata. Kemudian yang kedua adalah menguasai bacaan kosakata, gitu ya. Bacaan kosakata artinya adalah pelafasan dalam kosakata bahasa Arab itu ada 2. Yang pertama adalah
bentuk kosakata itu istilahnya adalah sama'iyah. Al-mufradah as-sama'iyah. Apa maksudnya sama'i itu adalah dari mendengar gitu ya. Kenapa? Karena kosakata itu sudah hasil dari sananya gitu. Yang didengar dari orang Arab memang seperti itu. Ya. Apa? Ya harf misalkan ya, huruf-huruf itu ya memang seperti itu. Artinya sama'iyah. Sama'iyah itu tidak berpola gitu ya, tidak berpola. Bi misalkan nggak ada polanya ya, dengan misalnya. Atau wa ya nggak ada asal usulnya. Wa dari mana? Karena dia huruf memang seperti itu. Huruful ma'ani gitu kan. Maka itu sama'iyah. Atau nanti ada 8 macam isim baku ya. Isim yang mabni ataupun isim yang tidak berubah ya. Isim isyarah seperti yang kita pelajari di durusul lughah ya. Hadza misalkan hadhihi, tidzalika, tilka, atau isim mausul alladzi ya. Atau isim dhamir huwa, huma, huma, itu semua adalah istilahnya masuk ke kategori kosakata samai. Kemudian ada juga nanti isim jamid. Isim jamid. Jamid itu artinya beku ya. Beku itu maksudnya adalah dia itu bukan hasil dari perubahan dari satu kata inti. Misal apa? Misal kolamun gitu ya. Kolamun pena. Kolamun itu kan pena gitu kan. Maka tidak ada akar katanya, bukan kolama yaklamu. Jadi kolamun gitu ya, bukan gitu kan. Itu isim jamid atau nama orang gitu ya. Ismul alam Ibrahim. Apa kata dasarnya Ibrahim? Nah, maka itu tidak ada, maka termasuk isim jamid. Isim jamid. Ya, Abrahama, Ibrahim nggak ada ya. Ibrahim isim alam, maka itu adalah termasuk isim jamid ya, atau isim dzat tadi kolamun isim dzat gitu ya. Baik. Itu yang kedua adalah kosakata kiasiyah. Kias itu adalah misalkan apa suatu kata itu bisa dikembalikan ada teratur gitu ya. Ada polanya, ada rumusnya ya. Dan bisa biasanya kata tersebut bisa dikembalikan kepada akar katanya. Makanya dinamakan dengan ada tasrif fi'il, ada tasrif isim. Gitu ya. Tasrif istilahi, tasrif lugawi itu termasuk kategorinya kosakatanya gitu ya, mufradah kiasiyah. Kosakata yang bisa dikiaskan atau bukan dikiaskan, artinya memiliki pola khusus. Gitu. Misal apa nih misalkan ya, kata masjidun misalkan ya. Masjidun ya, maka dia itu adalah kosakata kiasiyah. Kenapa? Karena kata masjidun dia tidak berdiri sendiri. Karena dia memiliki sirah ya, isim makan, nama tempat gitu kan. Nah, nama tempat ini bisa terambil dari akar kata pada fi'il madhinya yaitu sajada. Sajada. Sehingga kata masjidun yang terambil dari kata sajada, sajada yang artinya adalah bersujud, maka masjidun merupakan siroh. Siroh bentuknya, bentuk isim makan, nama tempat, berarti menunjukkan makna bahwa masjidun adalah tempat bersujud. Nah, gitu ya. Itu tasrif gitu ya. Tasrif, perubahan dan memiliki pola ya, memiliki pola atau memiliki bentuk yang khusus sehingga juga berfungsi tempat ataupun berfungsi memiliki siroh atau fungsi tersendiri. Itu ya. Jadi yang kedua adalah menguasai bacaan kosakata. Baik, yang pertama tadi menguasai jenis kosakata ya. Jenis kosakata. Jadi jenisnya ada isim, ada fiil, ada huruf. Jadi kita kategorikan saja, oh ini isim atau fiil ya. Fiil atau huruf. Nah itu aja. 3 itu. Kita bisa menentukan. Yang kedua, jenis bacaannya apa ini, gitu kan? Bacaannya apa? Nanti termasuknya apakah huruf, gitu kan? Ataukah isim baku, ya? Ataukah isim jamid? Nah ini nanti yang akan dikembangkan dalam buku ini. Taib. Yang ketiga masih jenis kata, menguasai jenis kata. Yang ketiga adalah menguasai artinya, arti kosakata. Jadi artinya kita harus tahu.
gitu ya. Kosakata yang ada kosakata yang harus dihafalkan. Apa itu? Ya, huruf dan 8 isim baku tadi ya, 8 macam apa saja itu ya, nanti ada pembahasannya. Ya, haraf ada huruf, maka itu harus dihafalkan ya. Huruf yang untuk jar ya, huruf yang untuk jazm, huruf yang untuk nasab, ya itu semuanya harus dihafalkan gitu. Kan ada lagunya gitu ya, bagaimana dengan kreatif masing-masing bisa menghafalkan untuk macam-macam huruf. Atau juga yang 8 macam isim baku juga harus dihafalkan gitu ya, harus dihafalkan. Dhamir termasuknya harus dihafalkan ya. Itu arti kosakata harus mengetahuinya. Kemudian ada juga kosakata yang artinya harus dicari di kamus ya. Sama, kenapa? Karena seperti tadi, dia termasuk jenis kata yang mengalami perubahan ataupun kiasiah tadi, maka kita bisa mencari maknanya di dalam kamus. Nah, saat ini bisa ada kamus yang elektronik gitu ya, sudah memudahkan kita. Ada kamus apa namanya, Al-Ma'ani ya, di Play Store itu ada, bisa memudahkan kita untuk mencarinya. Ataupun yang offline juga bisa, kamus-kamus yang apa yang paling memudahkan itu apa, Mahmud Yunus misalkan ya, atau Munawir ya, atau juga ada kamus Al-Asri yang tebal itu ya, yang hijau warnanya, covernya itu juga bisa memudahkan kita untuk mencari makna dari kamus. Apa saja dicari biasanya adalah kamus tersebut ya disesuaikan dengan abjadnya terkadang, seperti misalkan kamus Mahmud Yunus gitu, itu abjad dari alif gitu ya, maka kita harus bisa mengembalikan. Misal ada kata misalkan yaskununa misalkan ya, yaskununa, maka kita tidak bisa mencari dalam kamus dalam kata atau dalam bab ya gitu ya, langsung dari kata yaskunun nggak ada. Bagaimana caranya? Ya kita harus kembalikan ke akarnya lagi, bahwa akar kata tadi ada 3 gitu kan. Oh yaskununa, di situ ada tambahan. Maka kita gali kembali, ini apa ini akar katanya gitu kan. Oh, ternyata ketika dicari, ketemulah kemudian 3 huruf asalnya, yaitu sakana, sakana. Kemudian dicari dalam kamus gitu ya, dalam bab sin gitu ya, dalam bab sin, maka nanti insya Allah terus akan ketemu huruf keduanya kaf, huruf ketiganya nun. Nah, akan ketemu sakana dan derivasinya atau perubahannya gitu ya. Perubahannya nanti bisa ada sakanun gitu kan. Ada orangnya sakinun misal. Nah, itu ada perubahan-perubahan dalam kamus. Baik. Ini untuk menguasai jenis kata ya. Yang pertama menguasai menguasai jenisnya gitu ya. Jenisnya. Kemudian yang kedua adalah menguasai bacaannya ya. Yang pertama menguasai jenisnya, yang kedua bacaannya, yang ketiga adalah artinya. Ya, jenisnya, bacaannya, artinya. Ini kita menguasai jenis kata seperti itu. Baik, kita coba lihat contohnya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Jelas? Jelas nggak ini gambarnya? Agak buram. Agak buram ya? Apa Ya. dikit? Nggak apa-apa. Masih bisa sih. Tapi Ya, masih bisa. kalau ada bukunya bisa dilihat ya di Iya, di buku ya, aja ya. di bukunya ya sekalian. Ini saya tampakkan di sini agar memudahkan. Nah, ini contohnya tadi yang pertama di samping sini, ini ada kita menentukan jenisnya. Gimana caranya? Kita menentukan jenisnya. Maaf. Ini ya, menentukan jenisnya. Kemudian yang ada panahnya itu. Kemudian bacaannya apa? Artinya apa? Nah, ini 3 langkah yang dimaksudkan tadi. Gitu ya. Misal, di sini ada suatu jumlah
atau kalimat yang belum ada harokatnya. Yang belum ada harokatnya, ya di sini dicontohkan seperti itu. Belum ada harokatnya, maka langkah yang pertama adalah kita harus menguasai dulu jenis katanya. Jenis kata. Di sini belum memberikan harokat, belum. Tidak ada harokatnya ya. Tidak ada harokatnya. Maka kita harus tahu dulu jenisnya ini apa dalam satu jumlah ini. Tapi kalau sudah tahu nanti ya tinggal dibaca saja gitu ya. Tapi kita coba merincikan gitu. Tayyib. Yang pertama jenisnya ya, ada jenis di situ, ada simbolnya seperti ini, ada panahnya gitu ya, yang menandakan bahwa jenis tadi ada 3 kan, ada harf, ada isim, ada fiil. Nah, di sini diberikan, oh ini harf, yang mana ya ini harf ya. Kemudian ada isim, ini isim nih ya. Nah, nggak tahu nanti gimana bacanya ini ya. Ini adalah isim. Gimana kok bisa tahu isim gitu kan? Ah, ya, karena ada ya di depan ini, maka setelahnya adalah isim gitu ya. Isim. Kemudian ada jami. Saya baca ya. Ini isim juga ya. Ini isim. Kenapa? Ada tanda alif lam. Ada tanda alif lam di depannya, juga ada tak marbutah di akhirnya. Nah, isim juga. Kemudian ada apa? Ada fi'il. Ada fi'il. Apa tandanya? Kalau tidak ada tanda isim dan tidak ada kalau tidak ada tanda isim. Apa tanda isim tadi? Tidak diawali ya. Sini kan nggak ada ya gitu ya. Kemudian ini bentuknya apa? Nah, ini ada isim juga ya. Isim yang menandakan bahwa kata itu adalah fi'il, itu kata kerja itu banyak gitu ya. Ya, isim ini. Kemudian ada harf. Ini huruf ba, ini harf. Kemudian ada isim, ini isim. Ada isim lagi, ada alif lam di sini. Ya, ada huruf, ada huruf. Ini ada fiil, fiil itu sampai ta, ha, mim, lam. Ya, ini ha, mim, lam aslinya. Ya, ha, mim, lam itu fiilnya aslinya. Kemudian ada tambahan huruf ta untuk orang banyak ya ini ya, untuk orang banyak itu fiil. Kemudian ada isim, wawunya ini isim, tanda mewakili orang banyak. Kemudian isim ha, ini isim. Nah, isim apa? Ya isim dhamir gitu ya. Haknya ini. Baik. Itu jenisnya. Jadi nanti kalau misalkan ada soal, ada latihan, maka hal yang pertama adalah ditentukan dulu jenisnya. Apa ini jenisnya? Dirincikan dulu. Setelah itu apa? Dibaca. Bacaannya apa? Ya, di sini ada bacaannya. Bacaannya ya, ada iya, tulab. Nah, tulab ini apa, bu atau ba kan? Ini ada kelebihan alif ya kayaknya ya. Ini alif ini tidak perlu, ini ada tambahan alif di sini. Seperti ini kelebihan dalam pengetikan. Ya tulabal jami'ati gitu ya bacanya. Ihtammu bihadzal darsi wala tuhmiluhu. Ya. Wala guys? tuhmiluhu. Ini bacaannya ya. Kenapa? Karena ada kosakata ini ya catatannya. Bacaan sama'i dari sananya. Apa tadi? Ada huruf gitu kan? Huruf berarti ya ini dari sananya. Ada apa lagi? Bi dari sananya. Ada wa, ada la. Maka huruf ini adalah termasuk yang sama'i. Maka harus dihafalkan. Berarti ya adalah termasuk huruf gitu ya. Ada juga yang kiasiyah, yang ikut wazan. Ya, wazan ya, atau yang pola tadi ya. Pola tadi, misalkan apa di sini? Tulab gitu ya. Tulab. Ini adalah apa namanya? Subjek gitu ya, orangnya, pelaku dari kata tolaba. Tolaba. Ya. Tolaba itu artinya meminta. Tolib. Tolib yang meminta. Kalau banyak, tulabun. Tulabun. Nah, itu juga termasuk bagian dari kosakata yang sifatnya adalah kiasiyah. Kiasiyah. Ya, bisa dikembalikan pada akar katanya.
Yang ketiga adalah artinya, ya. Artinya, misal, ya, ini berarti wahai, ya. Ya, wahai. Kemudian tulab, ya, siswa, tapi dalam bentuk banyak, ya, siswa-siswa. Jami'ah, kampus, ya, kampus. Kemudian apa? Ihtamu, artinya perhatikanlah. Ihtamu, perhatikanlah, ya. Kata perintah. Mu ini olehmu. Nah ini ya. Isim ini, wow ini tanda adalah dia itu banyak. Ada alifnya di sini. Olehmu. Aha, ya. Bi dengan. Hada ini ad-dars, pelajaran. Wa dan la jangan, ada larangan di sini. Kemudian tuhmilu melalaikan. Kalian ini adalah di tak di sini. Kemudian ada waw, ini tandanya kalian. Wala tuhmiluhu nya. Ya dia nya. Gitu ya. Nah, secara ringkas seperti itu. Ya, mungkin belum tergambar secara sempurna tetapi minimal pembelajarannya ataupun yang akan kita gali itu seperti ini. Kita mengenal, menguasai jenis kata ya. Jenis kata. Baik, saya kembali dulu di sini. Itu yang pertama ya. Yang pertama, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jenis kata, menguasai jenis kata. Baik. Jika tidak ada, saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Yang pertama diingat-ingat ya, jenis kata, menguasai jenis kata, disingkat JK. Jenis kata, JK. Baik. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah tugas kita menguasai status kata. Apa ini status kata? Status kata itu adalah kata tersebut dia berada di posisi sebagai apa gitu ya statusnya. Sebagai apa? Jadi dalam bahasa Arab itu ada dua dalam bentuk jumlah gitu ya. Yang pertama adalah namanya kalimat pokok atau kalimat utama. Apa itu? Disingkat ataupun distilahkan dengan umdah. Umdah itu adalah kalimat pokok. Ya, kalimat pokok, umdah. Subjek dan predikat gitu. Subjek dan predikat bisa mubtada khabar ya atau fiil gitu ya, fa'il itu sudah menjadi kalimat pokok ya. Misal al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Nah, itu sudah memiliki subjek dan predikat sehingga sudah merupakan umdah. Kata berikutnya bukan lagi umdah namanya nanti, gitu ya. Kenapa? Karena sudah bisa difahami kalimat pokok tersebut maksudnya. Sudah difahami ya. Al-kitabu jadidun ya, buku yang baru. Nah, berarti sudah bisa difahami. Atau zahaba Muhammadun. Ya, zahaba Muhammadun. Gitu kan? Ada predikat, ada subjeknya, maka itu juga termasuk kalimat pokok umdah. Muhammad telah pergi. Itu sudah merupakan jumlah yang sempurna. Kenapa? Karena memberikan kabar bahwa Muhammad telah pergi. Masalah dia pergi kemana, yaitu bukan di sini, tetapi bisa keterangan nanti masuknya, gitu ya, atau pelengkap. Nah, maka masuk yang kedua namanya kalimat pelengkap atau fudlah. Fudlah, ya. Misal dzahaba Muhammadun ilal masjidi. Ilal masjidi. Maka kata ilal masjidi adalah keterangan, gitu ya, keterangan. Mungkin ada tambah lagi, ada ekor kalimat atau kata gitu ya, yang mengiringnya, bersama siapa? Ma'a ashabihi misalkan. Maka itu runtutan, tetapi pada intinya adalah ada kalimat pokoknya di situ. Artinya Muhammad telah pergi atau sedang pergi, gitu ya, atau sedang membaca, ya. Ya aqra'u al-Qur'ana. Saya sedang membaca Al-Qur'an. Bisa ditambah keterangan tempat atau keterangan waktu, gitu ya.
ba'da sholatil asri. Nah, gitu ya. Maka ada keterangan waktu di situ. Maka itu semua adalah di status kata tempatnya ya. Status kata. Maka kita harus tahu nanti setelah mengetahui jenis katanya, apakah isim atau fiil atau huruf, maka kemudian harus mengetahui status katanya itu termasuk apa nanti ya. Maka disimbolkan dengan SK, status kata. Kalau JK tadi jenis kata, SK status kata. Gitu ya, status kata. Baik. Misalkan di sini ya ada sama contohnya, cuman kita diberikan contoh untuk menentukan status kata itu seperti apa. Di sini ya. Ya tulabal jami'ati ihtammu bihadza darsi wala tuhmiluhu. Nah, di situ sudah diberikan tanda atau keterangan statusnya itu sebagai apa, gitu ya. Misal di situ kata tulabal jami'ati, gitu ya. Tulabal jami'ati. Kata tulab itu adalah munada. Munada itu adalah panggilan ya. Panggilan. Kenapa? Karena ada bentuk untuk nidaknya, harfun nidaknya yaitu ya tulaba. Maka bentuk itu adalah munada, statusnya adalah munada, gitu ya. Kemudian apa? Tulabal jami'ah. Jadi kata tulab itu satu sisi dia sebagai munada, satu sisi juga sebagai idhofah. Idhofah kemana? Ke al-jami'ah. Ya, kata al-jami'ah maka merupakan mudhof ilaih statusnya. Statusnya gitu ya. Kalau tadi jenis katanya adalah isim, statusnya sebagai mudhof ilaih. Statusnya sebagai mudhof ilaih. Apalagi misal ihtammu. Ihtammu berarti tadi fiil jenis katanya. Dia berarti sebagai predikat gitu ya, sebagai predikat. Kemudian ada waw ini. Waw ihtammu ini kan panjang ya, ihtammu. Ini sebagai subjek ya atau fa'il. Itu statusnya seperti itu. Kemudian apalagi bihada, bihada ya, ini bihada ada keterangan termasuk keterangan statusnya ya, tetapi di situ juga ada jar majrur, ya. Kemudian keterangan juga badal ya, dars badal dari ada wala tuhmiluhu, ada kata kerja juga, ada fi'il, ada fa'ilnya diwakilkan waw ini, kemudian ada objeknya, ada maf'ulnya yaitu hai. Nah, itu ya. Itu praktek bagaimana menentukan status kata. Ada jenis kata, status kata. Ya, statusnya apa? Oh, ini sebagai fiil, ada sebagai fa'il, ataukah sebagai jar majrur, gitu ya, atau sebagai apa ini? Sebagai subjek atau sebagai objeknya maf'ul gitu. Maka itu namanya adalah statusnya, ya. Statusnya atau idhofah ya, statusnya. Harus bedakan antara jenis dan status ya. Jenis adalah isim fiil atau huruf, kemudian kalau statusnya ya ini keterangan-keterangan ini ya. Majrur, mudho, idhofah, ya. Kemudian ada di situ ada badal ya, ada fiil, fa'il, maf'ul, itu semuanya termasuk daripada statusnya. Maka ketika kita sudah bisa untuk yang kedua ini, langkah kedua, kemudian naik lagi ke langkah yang ketiga, yaitu menguasai tanda akhir kata. Ini fokusnya adalah pada materi i'rabnya di sini, ya, i'rabnya di sini. Tanda akhir kata, ya, karena definisi i'rab itu kan apa? Menjelaskan kondisi atau status akhir kata itu seperti apa, gitu ya, tanda akhir kata. Nah, di sini apakah kata tersebut tanda akhirnya tetap atau dinamakan dengan mabni, gitu ya, atau berubah mu'rab, gitu. Mabni ya berarti dia ya seperti itu, baik dia pada posisi apa namanya, misalkan dia sebagai fa'il ya, ataukah nanti sebagai maf'ul, maka tidak berubah gitu. Atau kosakata yang mu'rab atau yang berubah. Nah, itu
tanda akhir kata yang banyak nanti di materi ketiga ini ya, atau langkah ketiga. Langsung kita coba lihat contohnya. Sama, di sini sudah ada harokat ya. Kalau tadi kan belum. Kenapa? Karena langkah pertama dan kedua belum praktek untuk memberikan harokat, ya enggak? Belum memberikan harokat. Kita tidak berlatih membaca pada poin langkah pertama dan kedua, hanya menentukan saja, ya enggak? Menentukan saja apakah dia ini isim atau fi'il atau huruf. Yang kedua menentukan statusnya sebagai apa. Nah, baru di sini langkah ketiga kita bisa membacanya dengan harokat sempurna di sini. Kenapa? Karena sudah menentukan apa tanda akhir kata atau harokat akhirnya sudah ditentukan di sini. Gitu. Maka kita lihat ya tulabal jami'ah ihtammu bihadzal darsi wala tuhmiluhu. Gitu ya, wala tuhmiluhu. Baik, kita coba perhatikan status harokat ya, akhir kata, tanda akhir kata. Ya tulaba, tulaba, di situ ada kata ba, tulaba, maka di situ tandanya adalah fathah, ya, fathah atau sebagai mansub, gitu ya, mansub bil fathah, mansub bil fathah. Kemudian kata al-jami'ati, maka kita fokusnya huruf terakhirnya itu. Jami'ati, nah, huruf T. Berarti huruf T ini adalah kasrah, dia majrur gitu ya, majrur bil kasrah atau bil kasri. Ya, karena tadi apa statusnya sebagai apa tadi statusnya? Jami'ah? Munada. Jami'ah. Jami'ati, statusnya sebagai apa tadi? Mudhaf ilaih. Iya, mudhafun ilaih, ya kan? Mudhafun ilaih, maka dia majrur. Majrur, tandanya apa majrurnya? Kasrah. Tulaba mansub, tandanya apa? Fathah. Gitu. Kemudian ihtammu, ihtammu, ihtammu itu adalah fiil tadi ya, statusnya adalah fiil. Gitu, fiil. Dan dia adalah mabni. Mabni itu tetap ala hadfin nun. Tetapi huruf fi'il itu kan mabni ya asalnya. Ya, misalkan fi'il mudhari gitu ya, fataha gitu kan, fathah. Nah, di sini ihtammu, ihtammu ini adalah mabni. Mabni itu tidak berubah semestinya gitu ya, tidak berubah, tetapi di sini mabni apa? Mabninya ala hadfin nun. Aslinya adalah yahtamuna, ada nunnya. Kenapa? Di sini nun ya di akhir. Karena nun di akhir itu adalah tanda untuk jamak atau orang banyak kan? Nah, untuk orang banyak. Nah, ketika di fi'il amr ya, maka nunnya itu hilang. Nunnya dihilangkan. Maka istilahnya sebagai apa namanya? Tanda akhirnya adalah tanda akhirnya dengan menghapuskan huruf nun. Dengan menghapuskan huruf nun ya. Usjudu misalkan. Usjudu, maka ini adalah mabni ala hadfin nun. Akarnya atau fi'il mudhari'nya apa? Misalkan tasjuduna. Kalau ini tahtamuna. Fi'il mudhari'nya karena untuk antum ya. Tahtamuna. Maka kemudian berubah menjadi fi'il amr, nunnya dihapuskan di ujung. Ya, nunnya dihapuskan. Mabni ala hadfin nun gitu ya. Kemudian di sini ada khusus yaitu wawnya. Huruf wawnya ini adalah tanda tadi ya, tanda pengganti untuk orang banyak gitu ya, tanda simbolnya. Simbolnya mabni ala sukun fi mahalli rafa. Nah, nanti kita banyak dengan istilah seperti ini ya. Fi mahalli rafa. Jadi ada yang zahir, ada yang fi mahal, artinya dia menduduki posisi sebagai rafa, sebagai orangnya ya, sebagai subjeknya. Artinya antum gitu ya. Antum di sini. Ihtammu antum. Gitu ya.
ihtamu antum, tetapi disimbolkan saja dengan waw ini. Mabni ala sukun fi mahalli rafa. Fi mahalli rafa. Jadi statusnya dia sebagai apa namanya? Marfu gitu ya, sebagai fa'il di sini ya, sebagai fa'il. Ihtamu antum. Jadi seperti itu. Ya tulab al-jami'ah ihtamu antum. Nah, untuk antum ya. Taib. Berikutnya ada bi, huruf tadi ya. Bi itu huruf ya. Apa namanya? Jenisnya adalah huruf. Bi mabni, bi itu adalah huruf ya, mabni ala kasri atau ala kasrah, boleh. Mabni ala kasri. Jadi mabni tetap tadi kan, mabni itu tetap ya. Jadi huruf ini bi ya, bi nggak bisa ba atau bu. Bi tetap bi, bil bin nasyati misalkan, nggak boleh ban nasyati. Karena kenapa? Karena dia adalah mabni, harokatnya memang seperti itu ya, tetap tidak bisa dirubah. Beda misalkan dengan kata tulaba, ini bisa tulabu, bisa tulabi gitu ya. Tapi kalau bi nggak bisa, dia bi ya bi, nggak bisa menjadi bu atau ba. Taib. Hada ya, mabni ala sukun. Hada mabni ala sukun ya. Isim ya. Isim baku. Kemudian ad-darsi majrur bil kasrah. Majrurun majrurun di sini bukan ini, majrurnya bi ya, dengan bi ini. Bi hadad darsi. Tandanya adalah majrurun, tandanya adalah kasrah. Wala, ya ini wa ini dia mabni ya. Wa. La juga demikian. Sukun. Tuhmilu, ya, tuhmilu berarti hampir sama dengan ihtamu. Ya, sama ya. Ihtamu tadi mabni ala hadfin nun. Tuhmilu mabni ala hadfin nun, sama. Kemudian wawunya sukun ini mabni ala sukun ya. Kemudian ada ha di sini, hu mabni ala dhammah, hu yang dia statusnya sebagai maf'ul, sebagai objek. Nah, hanya saja di sini pada kata ihtammu di sini ditambah dengan alif ya, tanda untuk banyak tadi. Tapi ketika bertemu dengan dhammah, bertemu dengan dhamir hu, maka alifnya dihilangkan, tidak dicantumkan lagi di sini. Gitu. Itu contohnya, contoh apa namanya, langkah ketiga ya. Contoh langkah ketiga seperti itu. Kita bisa melihat kondisi status akhir katanya seperti apa ya. Apakah dia mansub ataukah majrur ya, ataukah tadi ada harfin nun, ataukah ada apa mabni ya, yang mabni. Maka itu adalah nanti masuknya petanya petanya di tanda akhir kata. Tanda akhir kata. Baik. Nah, ini langkah yang terakhir, langkah yang keempat. Ya, langkah yang keempat ini namanya adalah menguasai bentuk kalimat atau disimbolkan dengan BK, bentuk kalimat. Bentuk kalimat itu maksudnya jumlahnya ya. Ini bentuk kalimat ini apa? Fungsinya apa? Tujuannya apa? Kalau kita sudah tahu jenis kata, itu kan partikel paling apa namanya? Paling awal ya. Partikel paling awal itu apa ya tadi? Isim, fiil, huruf, itu bahan-bahannya itu paling dasar. Ya, ada semen, ada koral, ada pasir itu bahannya. Ada isim, fiil, huruf gitu kan. Kemudian menjadilah sebuah kerangka ya, sebuah kerangka kalimat itu. Ya, kemudian kita coba jelaskan bagaimana cara membacanya. Kemudian kita tahu ya harokat ataupun status akhir huruf terakhir pada setiap kata itu apa. Itu pada poin ketiga tadi. Kemudian setelah kita bisa membaca, baru kita gali maknanya. Ataupun tujuannya apa ini jumlah gitu kan. Tujuannya apa? Atau kalimat ini jenisnya apa? Nah, di sini langkah keempat ini masuklah nanti kepada materi-materi balaghah gitu ya. Materi balaghah, keindahan bahasa Arab
Itu masuknya di sini. Itu bentuk kalimat. Maka dia urutannya keempat. Kenapa? Karena kita harus menguasai dulu jenis kata, ya, bisa membacanya, tahu akar katanya, tahu harokat akhirnya, baru di sini bisa menjelaskan fungsinya apa. Maka menyempurnakan pemahaman terhadap maksud suatu teks, ya, dengan cara memahami bentuk kalimat. Tadi kata yang panjang itu ya tulabal jami'ah ihtammu bihadzal darsi wa la tuhmiluhu. Itu kan panjang. Ketika dicari apa maksud dan tujuan pada jumlah ini, maka disimpulkan ada 3 di situ. Ada 3 bentuknya. Yang pertama apa? Pada kata ya tulabal jami'ah, di situ ada namanya uslub. Ya, uslub itu adalah apa namanya? Istilah gitu ya. Bagaimana untuk memperjelas tujuan suatu kalimat itu sebagai apa gitu. Ungkapan gitu ya. Nah, ungkapan gampang. Ungkapan apa ya tulabal jami'ah? Ungkapan nida, panggilan. Ya tulabal jami'ah. Oh, di sini adalah ada kata panggilan ternyata. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, berarti uslubnya apa? Uslubnya adalah uslubun nida, yaitu uslub panggilan. Ya. Maka orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini juga ya tulabal jami'ah. Wahai para mahasiswa gitu ya. Siswa kampus berarti kan maksudnya mahasiswa gitu ya. Maka kemarin ada ya, kalau talib itu adalah untuk mahasiswa atau siswa level kuliah gitu ya. Tapi kalau sekolah menengah atau sekolah dasar itu adalah tilmid gitu ya. Maka kemudian di sini digabungkan antara talib atau tulab dengan jamiah yang menandakan bahwa mahasiswa di sini. Kemudian yang kedua ada ungkapan lagi, apa itu? Ihtammu bihadzal darsi. Ihtammu kalau digali ya berarti kan fi'il amr gitu kan. Fi'il amr, berarti ada uslubul amri, ada perintah, ada kata perintah di situ. Maka ada anjuran di situ, ada keharusan di situ bagi setiap mahasiswa untuk apa? Untuk memperhatikan. Ya, kalau kita gabungkan lagi ke hukumnya gitu kan. Oh, al-amru itu ya apa namanya? Yuqsadu bil wujub misalkan ya. Maka perintah di situ adalah menandakan suatu kewajiban. Maka wajib bagi setiap siswa, setiap mahasiswa dia harus memperhatikan dars pelajaran. Yang ketiga ada wala tuhmiluhu. Di situ ada ada sarana untuk larangan. Ada sarana untuk larangan atau huruf-huruf larangan. Misal la artinya jangan gitu kan. Jangan. Wala tuhmiluhu, dan jangan meremehkan gitu ya. Oh, di situ adalah la itu adalah simbol atau siroh atau bentuk untuk larangan. Berarti yang pertama adalah ada perintah di situ tadi plus ada larangan. Maksudnya apa? Menguatkan bahwa harus memperhatikan. Nah, ini namanya adalah uslub ya. Uslub berarti masuknya kemana? Kepada bentuk kalimat. Maka harus nanti kita insya Allah dengan bertahap dan bertahap pada puncak yang keempat ini kita bisa menguasai melihat keindahan bahasa Arab. Nanti coba kita bisa praktekkan dalam Al-Quran gitu ya, sehingga kita bisa lebih memahami materi-materi yang insya Allah akan kita pelajari nantinya. Nah, ada yang mau ditanyakan dari sini? Masih ini ya, karena masih umum ya, sifatnya masih umum, kita belum terinci, tapi minimal kita harus tahu gambarannya dulu, gitu ya. Harus tahu gambarannya dulu, sehingga nanti ketika materi terperinci kita akan lebih mudah. Baik. Nah, kita coba dalam sofah ini, coba di sini dipraktekkan ya. Oh iya, Ukhti Syifa ya. Nanti insya Allah kita
kirimkan. Mohon maaf tadi seharusnya dikirimkan di awal ya biar lebih gampang. Tapi kita nanti coba kirimkan. Nah, yang ada bukunya yang di sini ya. Ini adalah praktek dari keempat langkah tadi. Ada di halaman berapa itu? Kalau di buku Bapak Ibu? 17. 17. Halaman 17 ya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa melihat bagaimana cara penerapan keempat langkah tadi ya. Menentukan itu ada kodenya 1, 2, 3, dan keempat. Gitu ya. Menentukan dulu jenis kata, ya Kak. Jenis katanya apa dulu tadi kan sudah ya. Jenis katanya ada 3 yang dikuasai ya. Jenisnya ini huruf, isim, fiil, isim, huruf, isim ini semua jenisnya. Kemudian bacaannya. Bacaannya ini ada yang dihafalkan. Apa yang dihafalkan tadi? Huruf, ya kan? Dihafalkan ya. Seperti ya, ini dihafalkan. Dihafalkan. Ada yang wazan. Wazan ini kalau tahu rumusnya tidak perlu dihafalkan. Kalau tahu rumusnya. Kenapa? Karena dia berpola gitu ya. Sama seperti tulab. Wah, ini adalah jamak dari talib gitu ya. Atau darsi dari kata darosa. Maka tidak terlalu rumit kalau kita sudah tahu polanya nantinya. Nah, ini adalah wazan ya. Wazan itu pola atau timbangan kata. Wazan itu adalah pola atau timbangan kata. Kemudian artinya. Artinya ya, kalau misalkan ada kata yang dihafal, berarti huruf, maka dihafalkan. Ada yang dikembalikan kepada kamus. Misalkan darosa ya. Ini kok dibaca darsun atau darsi, ini apa ini artinya? Saya tahunya darosa. Oh, darosa, lihat di kamus. Darosa, nanti insya Allah akan ketemu kata darsun. Gitu kan? Oh, darsun itu adalah pelajaran. Yang diambil dari darosa. Darosa adalah belajar. Gitu ya. Dari darosa. Nah, itu artinya. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang kedua adalah menguasai status kata. Ini ya, langkah kedua yang biru ini. Status kata. Tadi sudah dijelaskan. Ada yang munada, ya kan? Munada, tulab, tulabal jami'ah. Tulabnya ini yang munada ya. Tulaba ini yang munada. Kenapa? Karena ada huruf nida di sini ya, tulaba. Ini munada. Kemudian jami'ati mudhaf ilaihnya. Kemudian intamu predikat tadi ya. Kemudian di sini waw ada subjeknya. Kemudian bihada jar majrur, adarsi majrur, ya ada kasroh, predikat dan seterusnya. Ini langkah yang kedua, statusnya apa? Ada jenis kata, statusnya apa? Apakah dia mudhaf, ya, apakah dia jar majrur, gitu ya. Nah, di situ maksud daripada statusnya. Apakah subjek, ataukah predikat, ataukah objek, ya, atau fiil, atau fa'il, atau maf'ul, gitu ya. Itu masuk ke status kata. Status kata. Kemudian yang ketiga kita baru membaca atau menentukan huruf akhirnya, tanda akhir kata. Maka di sini dilingkari. Jadi misalkan gini Bapak Ibu ya, misalkan nulis teks bahasa Arab. Misalkan Bapak Ibu ujian ya. Nulis bahasa Arab tidak dikasih harokat semuanya, tetapi Bapak Ibu hanya kasih harokat yang akhir-akhir saja, seperti ini. Saya yakin ini pengujinya tahu. Pengujinya sudah tahu apa maksud huruf-huruf yang tidak dibaca atau tidak dikasih harokat. Dengan catatan harokatnya benar, harokat terakhirnya kan. Tulaba, ya otomatis dia sudah tahu itu. Ya kalau to'nya itu adalah dhammah, banyak adalah fathah, kecuali kalau ngasal gitu ya. Kalau ngasal ya kita nggak tahu. Tapi dengan kita memberikan simbol pada huruf terakhir, berarti kita sudah bisa membaca sebenarnya. Walaupun tidak semua dikasih harokat. Tidak semua dikasih harokat. Hanya huruf-huruf terakhir saja. Gitu ya. Maka di sini diberikan. Tetapi kalau mau sempurna ya tafadhol, silakan diberikan harokat semua ya. Ya untuk kesempurnaan harokat. Baik. Nah, di sini dikasih ya tanda akhir kata, TK. TK, nggak ada SD-nya, ada TK ya. TK atau tanda akhir kata, di sini ada simbol apa? Fathah.
mansub, ya kan? Labi, ya. Ada majrur, ya. Ihtammu di sini tadi ada apa? Ada hatfi harfin nun, ya, dihapuskan huruf nunnya, ya enggak? Kemudian bihada ini ada sukun, darsi ada majrur kasroh, kemudian ada di sini tadi ada hatfin nun juga, dihapuskan huruf nunnya, kemudian ada dhammah di sini, ya, sebagai objeknya, isim sebagai objeknya di sini hu ini. Baik. Nah, kemudian terakhir baru keempat di sini. Keempat di sini baru ditentukan apa tadi dari segi keindahan bahasanya. Oh ya tullabal jami'ah itu menandakan apa? Uslubun nida, panggilan. Kemudian ihtammu bihadzal darsi, mengandung makna atau maksud amr, perintah. Kenapa? Karena ada ihtammu, ada kata perintah di situ. Kemudian wala tuhmiluhu. Wala tuhmiluhu, di situ ada huruf larangan gitu ya. La berarti menandakan ada kata larangan di situ. Nah, seperti itu sehingga di sini bisa diartikan secara keseluruhan, ya. Wahai para mahasiswa, perhatikanlah pelajaran ini dan jangan kalian melalaikannya. Gitu ya. Artinya seperti itu. Wahai para mahasiswa, ya tulabal jami'ah, ihtammu bihadzal darsi. Perhatikanlah pelajaran ini. Wala tuhmiluhu, dan jangan kalian melalaikannya. Dan jangan kalian melalaikannya. Nah, inilah contoh bagaimana kita bisa menerapkan dari keempat langkah tadi. Coba bisa kita ulangi. Yang pertama tadi apa? Menentukan apa? Menentukan apa? Boleh? Menentukan apa yang Jenis pertama? kata. Menentukan jenis kata ya, atau JK. Kemudian yang kedua, menentukan apa lagi? Status kata. Status Status kata kata. atau SK. Yang ketiga, Bentuk menentukan kata. apa? Bentuk Iya. kata. Yang ketiga, menguasai tanda Tanda akhir kata. akhir kata ya. Tanda Kebalik, akhir tanda kata. akhir kata. Iya, TK ya. TK, tanda akhir kata. Baru yang keempat, bentuk kalimat. Bentuk kalimat empat itu. Ya. Lalu gimana caranya? Oke, kita ini aja. Kita coba kuasai dulu yang status kata, jenis kata dan status kata gitu ya. Nanti kita coba kedua itu dulu. Bagaimana tentukan dulu jenis katanya apa, statusnya apa. Nah, itu ya. Jenis kata apa, statusnya apa. Kalau yang ketiga dan keempat agak susah misalkan ya. Tapi kalau bisa kita coba usahakan. Insya Allah ya. Insya Allah dengan kita berikan gambaran seperti ini ya. Bukan berarti malah lebih pusing, bukan. Jadi saya berikan gambarannya agar tergambar dulu petanya gitu ya. Ya seperti itu dalam buku ya, agar tergambar terlebih dahulu secara umum ya, baru nanti dirincikan bertahap ya, secara bertahap dari yang langkah pertama dulu, yaitu kita belajar menentukan jenis kata dan berbagai macam bentuknya nanti ya. Jenis kata itu banyak sekali nanti macam-macamnya. Baik. Jadi seperti itu dari pokok materi pembahasan di kesempatan ini. Lalu kita coba. Ya, habis 2 game ya. Ya, ini singkatannya JK, jenis kata, SK, status kata, kemudian TK, tanda akhir kata, dan BK adalah bentuk kalimat. Bentuk kalimat ya, jenis kata, status kata, tanda akhir kata, dan bentuk kalimat. Misalkan di sini ada kata atau jumlah ya, ada seperti ini ya, maka cobalah kita terapkan dulu dengan JK, jenis kata ya. Ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba menentukan jenis katanya dulu, boleh? Ini jumlah yang pertama, silahkan. Ada yang mau mencoba? Saya mau coba Ustadz. Naam, Reza Kurniawan, tafadhol. Dhahaba fi'il Naam. Muhammadun isim ila
harf al-madrasati isim. Mumtaz, mumtaz. Zahaba fi'il, sahih. Muhammadun isim ila harf. Naam. Al-madrasati isim. Itu jenis kata. Baik. Kemudian statusnya, status katanya, status kata dari tadi sudah dibaca malahan ya oleh Akhriza. Zahaba Muhammadun ilal madrasati, yaitu berarti sudah tahu. Karena kenapa? Karena dia sudah mengerti harokat terakhirnya bagaimana dibacanya kan. Berarti sudah melewati jenis kata, status kata itu sudah dilewati sama beliau. Kenapa? Karena sudah memberikan tanda akhir kata, ya enggak? Tanda akhir kata. Artinya, kalau bisa membaca dengan harokat, berarti harus bisa menentukan jenis kata dan status kata. Kenapa? Karena harokat akhirnya berada pada langkah ketiga. Langkah ketiga. Baik, silakan Akhreza, status katanya sekarang. Status kata. Atau ada yang lain boleh status Oh iya, kata? saya coba lagi Ustaz. Oke. Berarti zahaba ini sebagai predikat ya. Ya, betul. Muhammadun sebagai fa'il, sebagai subjek yang Subjek. melakukan Naam. zahaba ini. Ahsan. Naam. Kalau ila tuh harf apa ada ininya? Oh, enggak ya. Ilal madrasati berarti sebagai tadi Ilal- apa? Selain umdah tadi apa namanya? Fudlah ya. Fudlah itu berarti sudah menjadi keterangan dia gitu ya. Sudah menjadi keterangan. Kenapa? Karena kalau antum baca dhahaba Muhammadun ini sudah jelas secara maksudnya kan. Oh, Muhammad itu pergi, selesai. Muhammad pergi, intinya di situ. Umdahnya atau kalimat pokoknya di situ. Dhahaba Muhammadun. Sudah. Entah dia mau pergi kemana, nah itu keterangan berarti. Ilal madrasati berarti dia tadi apa? Statusnya sebagai apa ini? Majrur ya? Sebagai majrur ya. Iya, sebagai majrur atau ya madrasatinya majrur dengan ila ya, karena dengan ada ila. Seperti itu ya. Jadi ada predikat, ada subjek ya. Dhahaba sebagai fiilnya, Muhammadun sebagai fa'ilnya, ilal madrasati sebagai fudlahnya atau keterangannya yang statusnya adalah sebagai majrur gitu ya, sebagai majrur. Nah, baik. Syukran ya Ustaz. Nah, insyaallah. Kemudian TK-nya sekarang ada yang mau mencoba untuk TK-nya? TK, tanda akhir kata. Tanda akhir kata. Boleh? Ada yang mencoba? Ukti Syifa mau mencoba? Tanda akhir kata. Tafadhol. Tanda akhir kata. Tadi kan sudah ya. Jenis kata sudah, statusnya sudah. Tanda akhir kata. Kalau harokatnya sudah ada. Harokatnya sudah ada ya. Jadi sudah, tandanya tadi sudah dibaca. Karena zahaba berarti zahaba. Ya enggak? Zahaba. Zahaba ya, mabni. Apa tandanya? Fathah ya, mabni adalah fathi gitu ya. Kemudian Muhammadun. Muhammadun ya. Berarti marfu gitu ya. Dhammah. Marfu'un bil dhammah. Kemudian ila. Ila jadinya apa ila? Ila Mabni itu juga Ustaz. harful jar ya, mabniun ala sukun. Ala sukun ya, ini sukun hila ini ya. Kemudian al-madrasati. Al-madrasati. Majrur. Majrur ya. Majrurun. Apa ini dia? Majrurun bil kasrah. Ya. Majrurun bil kasrah atau bil kasri ya. Ya. Nah, kenapa dia pindah ini? Oke.
Ilal madrasati. Jadi majrurun bil kasri, ya, ada kasrah di situ. Nah, itu prakteknya. Kemudian kita tentukan akhirnya adalah BK. Bentuk kalimatnya apa di sini? Adakah kalimat perintah di sini? Ada kata perintah Tidak di ada. sini? Nggak ada ya? Atau ada kata larangan di sini? Nggak Nggak ada. ada. Berarti ini apa maksudnya? Nanti maksudnya adalah kepada khobari, gitu ya. Ada namanya memberikan kabar saja. Uslubul khobar, gitu ya. Uslub ataupun istilah yang memberikan kabar saja. Oh, memberikan kabar bahwa Muhammad itu telah pergi ke madrasah. Jadi nanti kalau ada yang tanya, aina Muhammad? Oh, dhahaba Muhammad ilal madrasah. Gitu. Ada namanya uslub khobari atau memberikan isinya adalah khobar, ya, menjelaskan atau memberikan kabar penjelasan bahwa Muhammad itu telah pergi ke madrasah. Baik, satu lagi. Tafadhol, boleh silakan mencoba siapa lagi? Ini belum ada harokatnya. Ayo, tadi sudah ada ya kata kuncinya. Jenis kata dulu ditentukan. Kemudian status katanya apa? Kemudian tanda akhir kata. Tafadhol, Man. Ibu Ferial mau mencoba, Ibu Ferial? Aina Bu Ferial? Pak Hakim? Mana Pak? Oh, ada? Ustaz, Man? Tafadhol. yang bawah ya. Ya. Mata Nah, tadhabuna ila maktabati ya ikhwanu. nah, ya ikhwan. Baik. Jenis kata ya. Ya, Ibu sudah bisa membaca itu ya. Mata tadhabuna ilal maktabati ya ikhwanu. Ya ikhwanu. Betul. Nah, sekarang coba jenis katanya apa sekarang? Tadi Ibu baru baca. Jenisnya apa itu? Jadi katanya Ya. kalau mata itu Panca indera. isim Oke. Mata itu apa? ya, istifham. Ya, isim istifham, betul. Ismul istifham. Oke. Terus tadhabuna. Tadhabuna itu fiil. Ya, fiil, betul. Ila Huruf jenisnya huruf al-maktabati. tabati isim. Isim. Iya. Ya itu munada ya. Iya. Ya, Huruf nida. Ya, Harf harf nida. nida. Naam. Ikhwan, Ikhwannya itu munadanya. munadanya. Munadanya itu apa? Isim atau apa dia? Isim. Isim ya, isim. Naam. Sudah ya, jelas itu. Jadi sudah ditentukan jenis katanya. Oh, mata itu isim istifham. Ya. Kemudian tadhabun tadi ada fiil. Hah? Mata. Gimana Pak Hakim? Ya. Salah. Naam, Pak Hakim. Apaan? Naam. Insyaallah. Ya, Ustaz. Baik. Iya. Status katanya Pak Hakim sekarang. Tadi sudah ditentukan jenis kata. Statusnya. Ya, Nah, status kata. nah. Apa, Ustaz? Statusnya sebagai apa? Mata. Ada tadhabuna. Ada ila al-maktabati ya ikhwan. Ada yang Mubtada. mubtada. La. Mata. Laisal mubtada. Apaan? Taib, coba yang lainnya. Tadhabuna berarti apa dia sebagai fiil ya? Statusnya sebagai fiil mudhari ya, tadhabuna. Betul ya? Tadhabuna fiil mudhari. Kemudian ilal maktabati
Ilal maktabati berarti sebagai majrur tadi ya, sebagai majrur atau keterangan ya ikhwanu, ya ikhwanu, ya, berarti di situ ada sebenarnya dia la mahalalah minal i'rab gitu ya. Baik, secara status katanya mata itu adalah dia sebagai posisinya sebagai maf'ul bih gitu ya. Jadi tadhabuna ilal maktabati mata. Gitu. Jadi ada fiilnya dulu, tadhabuna, tadhabuna antum, ya enggak? Antum ya fa'ilnya. Tadhabuna itu adalah fiilnya, fa'ilnya adalah bi subutin nun, dengan adanya nun ini adalah tandanya bahwa ini ada fa'ilnya di sini. Tadhabuna antum ilal maktabati, ke ilal maktabati ya, ke perpustakaan mata. Mata di situ dah dia dikedepankan. Kenapa? Karena dalam bentuk sebagai apa namanya, bentuk istifham ya, bentuk istifham. Kemudian ya ikhwanu itu adalah munada ya sebagai bentuknya. Kemudian TK tadi apa? Tanda akhir katanya tadi kalau mata berarti dia ini apa? Mabni atau mu'rab mata. Mabni ya, mata itu adalah isim mabni ala sukun. Kemudian tadhabuna dia marfu'. Marfu'nya kenapa? Dia posisinya sebagai rofa gitu ya, karena ada nun di sini sebagai fa'ilnya. Sebagai fa'ilnya menandakan adalah antum. Baik. Kemudian ilal maktabati itu tadi sudah ya, la mahalalah minal i'rab ya, sebenarnya artinya adalah tadi sebagai keterangan gitu ya, keterangan. Ya ikhwanu, wahai saudaraku ataupun ya saudara-saudaraku laki-laki. Nah, di sini kalau kita kembalikan kepada BK-nya, bentuk kalimatnya, maka akan ada maksudnya, akan ada maksudnya ya. Yang pertama adalah seperti halnya tadi ya tulaba, di sini ada ya ikhwanu. Berarti ada uslub apa? Uslub nida ya. Ada uslub nida. Ya, ada istilah ataupun ada ungkapan ya, ungkapan untuk panggilan, ungkapan panggilan uslub nida. Tetapi di depannya ada juga namanya uslubul istifham, uslubul istifham. Ungkapan untuk bertanya. Itu termasuk juga bentuk kalimat nanti. Baik. Nah, jadi seperti Naam. Pak Ustadz tanya, Pak Ustadz. Naam, apa tadi? Untuk mata itu, ini jenis kalimat ini bukan ada khobarnya ya? Yang mana? Mata. Atau ini apakah Oh, tidak. Ini mata ini zorof ya sebenarnya. zorof? Iya, zorof zaman, mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Maf'ulun fihi karena dia masuk waktu ya. Zaman, maf'ulun fihi, bukan maf'ul bi. Maf'ulun fihi. Dia dikedepankan karena dalam Jadi hal khobar istifham. khobar gitu. Khobar yang dikedepankan itu apa? Enggak Bukan ada ya? mubtada'nya, tidak ada mubtada'nya di sini. Ada mubtada'nya. Tidak ada mubtada'. Mata itu jadi Maf'ul fihi, iya. Maf'ul fihi. Tapi dia dikedepankan di sini karena dalam bentuk istifham seperti itu. Dalam bentuk istifham untuk bertanya. Untuk pertanyaan. Terus yang tashabuna itu yang menunjukkan Fa'il. fa'ilnya itu nun atau waw nun sih Pak? Atau alif nun, waw nun, atau yang kayak ihwanu ya. Ihwanu itu alif nun Ya. atau waw nun, dua-duanya atau hanya nun-nunnya aja? Untuk jamaknya adalah itu wawul jamaahnya ini tanda banyak ya. Waw sukunnya ini tanda banyak, orang banyak ya. Tadhabu, waw sukun itu tanda untuk orang banyak. Tetapi nun ini tanda bahwa
posisinya ini sebagai rofa. Sebagai rofa. Jadi fiil dan fa'il seperti itu. Fiil fa'il tetapi dalam kondisi rofa, artinya pelakunya di sini nunnya ini pelakunya sebagai simbol pelakunya. Kalau waw sebagai simbol banyak. Sebagai simbol banyak. Kalau tadi misalkan ihtamu ya kan? Ihtamu. Jadi waw sukun itu simbol banyak, ya kan? Simbol banyaknya. Tetapi dia itu sebagai apa tadi? Fi'il amr ya, fi'il amr. Sebagai fi'il amrnya, dan dia ada juga untuk bukan untuk anta, untuk fa'ilnya, tetapi apa? Tetapi dihilangkan nunnya, tandanya dihilangkan. Kenapa dihilangkan nunnya? Karena fi'il amr. Di sini tidak dihilangkan nunnya karena fi'ilnya mudhari'. Karena fi'ilnya mudhari'. Dihilangkan nunnya kalau fi'il amr, kalau kemudian fi'il nahyi. Di situ tadhabuna bisa kita jelaskan fi'il mudhari', ya kan? Marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Jadi tanda rofaknya itu adalah dengan adanya nun ini. Tanda rofaknya. Itu tanda rofaknya, ya. Thubutun nun. Kenapa? Karena niyabatan anid dhammah. Seharusnya kan kalau rofak kan dhammah ya. Atau libu ya kan dhammah itu. Nah di sini tadhabuna seharusnya kan ada antum di sini. Tadhabu, seharusnya tadhabu ya kalau anta. Tapi karena banyak ya maka harus ada tanda nun di situ, thubutun nun, untuk menandakan dia rofaknya. Tanda rofaknya itu adalah nunnya di situ. Adanya nun di situ adalah tanda rofak. Kenapa? Karena termasuk af'alul khamsah ya. Termasuk af'alul khamsah. Nah, waw jamaahnya ini sebagai domirnya saja, sebagai domir ya muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Jadi waw di sini tanda fa'ilnya waw. Tanda fa'ilnya waw. Jadi seperti itu. Tanda fa'il waw. Fa'ilnya tandanya waw sukun. Ya, insya Allah nanti lebih banyak kepada pembahasan di TK ini ya. Di TK ini ada i'rabnya. Karena nahwu itu ya penggabungan antara sorof dan i'rab tadi ya. Kita paham sorofnya, insya Allah kita kembangkan untuk mengetahui TK yang tadi tanda akhir katanya. Insya Allah kita bisa pahami bertahap ya. Saya juga belajar, kita sama-sama murojaah. Baik. Demikian materi kita pada sore hari ini ya. Mudah-mudahan bisa terpetakan, bisa tergambarkan ya. Kita akan bertahap mempelajari dari jenis kata. Mungkin yang sudah belajar berarti kita sama-sama murojaah ya pada jenis kata. Mungkin ada yang belum tersampaikan sebelumnya pembagian kata. Oh, ini belum tersampaikan mungkin gitu ya. Maka mungkin akan ada didapatkan di sini ya, insyaallah. Baik. Hadzal ladzi istafadna insyaallah fi hadzal maqam wa fi hadzal majlis. Nastaudi'ukum fi amanillah. Nakhtatimu hadzal liqa bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam.